Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat siang. Tadi malam, sepulang saya dari Paroki Kalirejo, Romo Pius pulang dari Stasi Panjang, misa dari Stasi Panjang. Kami ngobrol di ruang rekreasi. Cerita kalau tadi misa ada yang salah dalam bacaan yang seharusnya bacaan kedua Galatia, tapi yang dibaca tahun A. Karena memang di buku bacaan pertama itu sama dalam liturgi dari Kisah Para Rasul, tetapi bacaan keduanya berbeda sesuai masa liturgi, sesuai tahun liturgi. Apa yang dialami oleh Romo Pius, saya alami hari ini. Bacaan kedua tadi tidak sesuai. Jadi Romo Pius mengalami, saya juga mengalami hari ini. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus yang berkarya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita rayakan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas gereja, atas kita yang mengimani Yesus. Namun sungguhkah Roh Kudus itu kita hayati dalam kehidupan ini dan juga mempengaruhi hidup kita, memiliki dampak dalam kehidupan kita,
untuk semakin bertanggung jawab, semakin dewasa dalam hidup beriman? Ataukah Roh Kudus hanya sekedar ritual perayaan saja yang harus dirayakan setelah 50 hari perayaan Paskah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan selama novena Roh Kudus, dalam perayaan Ekaristi, melalui Injil Yohanes, kita diajak untuk mendalami wejangan amanat Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Melalui amanat tersebut, Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan kepada para murid-Nya Roh Kudus, Roh yang memberi daya untuk memberi nasihat, Roh yang memberi daya untuk memberikan penghiburan, Roh yang memberi daya untuk mengajar dan mengingatkan apa yang sudah diajarkan untuk hidup dalam kebenaran. Tadi kita mendengar dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus mengingatkan para murid untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan perkataan Yesus ini, Yesus yang tidak hadir secara fisik, rupanya tidak meninggalkan kita begitu saja. Ia tetap hadir dalam Roh-Nya untuk menyertai perjalanan umat-Nya dalam perjalanan kehidupan ini. Dan selama novena Roh Kudus, kita berdoa, memohonkan 7 karunia Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan akan Allah, Roh kesalehan, Roh takut akan Allah. 7 karunia Roh Kudus itu sebenarnya sungguh mau membantu kita untuk semakin dewasa dalam mengimani Allah, baik secara pribadi maupun bersama sebagai gereja. 7 karunia Roh Kudus tersebut memberi daya bagi hidup kita untuk menghasilkan buah-buah iman kita. Buah tersebut sungguh dirasakan, dialami oleh semua orang. Dalam bacaan kedua yang tidak dibaca tadi, dinyatakan 12 buah Roh Kudus dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kebajikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kesederhanaan, penguasaan diri, dan juga kemurnian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari ini kita semua diteguhkan oleh Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus-Nya akan menjadi pengajar dan pembimbing bagi kita semua. Dan sebagai umat beriman, kita semua telah menerima Roh Kudus sejak kita dilahirkan kembali menjadi murid-murid-Nya melalui sakramen baptis dan juga dalam rahmat sakramen penguatan. Roh Kudus memberikan daya bagi kita semua untuk menjadi pengajar dan pembimbing bagi orang-orang di sekitar kita sekalian. Dan Roh Kudus itu memberikan dorongan dan semangat bagi diri kita untuk terlibat dalam karya kasih Allah. Roh Kudus bukan menjadikan diri kita untuk pasif atau menjadi nyaman dalam kelompoknya atau menjadi acuh tak acuh dengan kelompok lainnya. Sebagai orang beriman,
Karunia Roh Kudus memberi daya bagi kita untuk menjadi peneguh bagi sesama yang mengalami kebimbangan iman. Ambil bagian dalam keprihatinan sesama yang mengalami kesulitan dan beban hidup. Sebagai suami, istri, orang tua, dalam karunia Roh Kudus semakin setia memperjuangkan hidup perkawinan, semakin setia saling menyayangi sebagai suami istri, dan menjadi pembimbing dan pengajar yang baik bagi anak-anak. Sebagai orang muda, karunia Roh Kudus mendorong orang muda untuk terlibat dalam kehidupan gereja, ambil bagian dalam keprihatinan gereja. Roh Kudus bukan menjadikan kita untuk ada dalam kenyamanan. Roh Kudus hadir menyiapkan hati kita supaya kita mengalami Allah dalam segala tantangan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semakin menyadari karunia Roh Kudus yang telah kita terima dalam sakramen baptis dan sakramen penguatan, agar kita semakin menjadi umat-Nya yang dewasa dan akhirnya juga berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.